Hakim berulang kali meragukan keterangan Ferdy Sambo dan ajudan Ferdy Sambo, Ricky Rizal, serta Kuat Ma'ruf. Apakah ini artinya hakim sudah punya keyakinan soal cerita yang sebenarnya? Kita akan bahas bersama dengan mantan hakim sekaligus pakar hukum pidana Asep Iwan Iryawan dan pakar mikroekspresi Handoko Gani. Assalamualaikum, selamat petang Kak Asep, Pak Handoko. Baik, Kak Asep, keraguan hakim ini bisa jadi indikasi nggak kalau hakim sudah bisa baca alur ceritanya, Kak Asep? Halo, suaranya. Halo, tes. Kak Asep dengar? Tes. Dengar, sekarang dengar. Baik, Kak Asep, hakim berulang kali meragukan kesaksian Sambo, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf. Apakah ini bisa jadi indikasi kalau hakim sudah tahu alur cerita yang sebenarnya? Ya, kalau hakim telah menyatakan sesuatu, karena hakim itu adalah menilai ya kesesuaian satu saksi dengan saksi lainnya, saksi dengan barang bukti, latar belakang saksi, yaitu dinilai oleh hakim 185 ayat 6. Nah, kalau hakim sudah tahu dari awal dari dakwaan harus sudah pelajari terima berkas, kemudian waktu pemeriksaan saksi-saksi. Nah, ketika menghadapi saksi yang tidak bersesuaian, hakim biasanya mengingatkan. Kalau mengingatkan, tetap masih ngeyel, ya, tetap pada pendiriannya, ini ruang hukum ada menjadikan saksi palsu. Tapi biasanya hakim juga manusia, ketika jengkel itu ya hakim sudahlah, ini ancamannya maksimal, gua paksa juga percuma toh karena dia bertahan dengan pendapatnya. Kalau udah bertahan pendapatnya ya udah kita tahu latar belakangnya ya sudah. Biasanya hakim keluar kata-kata yang tadi bohong, tidak masuk akal. Tapi perlu dipahami, kata bohong dan tidak masuk akal dalam hal ini bukan pernyataan salahnya terdakwa, karena terdakwa diancamnya perkara pembunuhan, bukan perkara kebohongan yang selama ini kan dilaporkan tuh oleh penasihat hukum. Itu mah kebohongan, beda pasalnya. Sekarang mah ya biasa hakim di ruang sidang ya, dan nanti Pak Handoko yang ahlinya bidang ini bukan saya ya. Kalau suka kesal itu kita ya bohong kamu, nggak masuk akal kamu, ya itu sesuatu yang wajar manusiawi ketika hakim memang keluarin. Jangan kali itu, saya sering tuh pacar saya, istri saya bohong, saya kadang-kadang bohong kamu, atau apalagi ya mahasiswa saya itu sering kalau saya dikadalin oleh mereka. Cuman kan saya dinosaurus, nggak bisa dibohongin. Jadi walaupun tadi sudah mengingatkan soal berbohong, tak masuk akal, tapi terus ya kalau hakim itu upayanya tetap menggali keterangan dari saksi walaupun saksi tersebut ada indikasi berbohong misalkan. Ya terus hakim harus menggali kan, karena pidana itu adalah kebenaran material. Cuman biasanya ya sudahlah, ini hanya biasanya sih ada beberapa tipe hakim ketika menghadapi para pembohong, cara-caranya berbeda gitu kan. Ada yang kanan, ada yang bercanda, kadang-kadang juga ada yang mungkin ya, kadang-kadang juga ya sudahlah, cuma diperiksa juga gitu kan. Kalau satu suka suruh nyanyi, kalau saksi bohong suruh nyanyi. Ada cara-cara yang berbeda hakim dalam menangani kesaksian yang diragukan atau kesaksian yang diduga berbohong. Kita ke Pak Handoko nih. Pak Handoko, kalau Anda lihat bagaimana ekspresi dari ketiga terdakwa yang dihadirkan memberikan kesaksiannya, Sambo, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Masih kelihatan ada yang ditutupi atau tidak menurut Anda, Pak Handoko? Menurut saya sebetulnya bukan ditutupi, tetapi ada ketidakselarasan kan, antara keterangan dari Ferdy Sambo, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal versus Eliezer gitu ya. Masih ada yang tidak sama, contohnya itu tentang perintah tembak gitu kan. Ricky Rizal tidak mendengar, kemudian Kuat Ma'ruf, kalau nggak salah Kuat Ma'ruf mendengar gitu ya. Kuat Ma'ruf tidak mendengar. Yang hanya merasakan mendengar itu adalah Eliezer. Kemudian ada lagi di mana waktu itu kan hakim sempat nyecer Ricky Rizal kan. Kok saudara tidak menyatakan adanya perintah hukum tembak gitu ya. Nah, Ricky Rizal mengatakan bahwa dia tidak mendengar gitu ya. Nah, ini menjadi satu poin penting ya buat hakim juga, yaitu bahwa dalam kita kan perlu mengecek dulu di dalam situasi kondisi yang seperti demikian ini, Eliezer ini dalam kondisi tenang atau panik begitu ya. Kalau kita tahu kan kadang orang lagi panik itu dia mendengar suara-suara lain gitu. Ya, suara-suara orang yang katanya membisik mesti begini mesti begitu gitu kan, padahal sebetulnya tidak gitu. Itu bisa jadi pengaruh ya untuk kesaksiannya. Betul, ini hakim mesti jelas betul kok cuma dia yang dengar gitu ya, sementara Kuat Ma'ruf nggak dengar, Ricky Rizal nggak mendengar, kok cuma dia. Jadi bukan berarti justice kolaborator pasti benar ya. Artinya kan kita juga harus melihat situasi kondisi. Makanya kalau dari sisi psikologi kan harus ditanya dulu, ini Eliezer-nya tenang atau tidak tenang. Nah, kalau dianya tenang, dia bisa mendengar perintah itu ya seharusnya yang lain mendengar gitu ya.
Kan pasti perintahnya itu kencang ya. Woi tembak itu bukan perintah yang bisik-bisik Baik. gitu ya. Pak Handoko, tapi bagaimana sih, apakah terbaca ketika hakim mengingatkan soal kebohongan, diingatkan soal kebohongan, apakah sudah terlihat perbedaan mimik mukanya? Tapi tahan, dijawabnya nanti usai jeda ya Pak Handoko, Ya, Kak Asep, ya. kami akan kembali saat lagi tetap di Kompas Petang.